Halo semuanya, selamat malam. Apakah sudah datang ke warung Bude Yanti hari ini untuk memesan kopi tubruk? Jika belum datang maka segeralah, mumpung sedang ada janda tato kadal buntung yang menunggu di sana. Baiklah, seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tam Van Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang akan berhadapan dengan monster penyu hati ungu. Pada saat ini apakah monster itu dapat dibunuh atau tidak tentu saja tergantung pada pertahanan dari Chaos Immortality. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pada akhirnya segera mulai berbicara dengan cemas. Xiaoyan berkata agar saudara Chaos Immortality mengubah dirinya menjadi pertahanan yang frontal, sementara Long Yi akan membantu dari samping dan sementara Nulong dan Xiaoyan akan menyerang. Lalu Jin Wuchen akan menggunakan pedang terbang miliknya untuk menyerang mata si monster dari belakang. Setelah pertempuran sebelumnya, semua orang pada saat ini benar-benar telah diyakinkan oleh perintah Xiaoyan dan segera patuh. Lalu akhirnya tepat ketika penyu hati ungu ini hendak menyerang ke depan, akhirnya Chaos Immortality di dalam kabut tebal tiba-tiba berubah menjadi tubuh aslinya. Lalu avatar Chaos Immortality berdiri di depan kura-kura hati ungu. Meskipun ukurannya hanya sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan kura-kura hati ungu ini, namun pada saat ini tubuhnya memancarkan tekanan dari King of Warcraft dan hal itu membuat jantung dari kura-kura hati ungu tiba-tiba bergetar. Lalu kura-kura hati ungu ini pun mundur 2 langkah dengan gemetar dan menatap ke arah Chaos Immortality dengan terkejut. Dan segera setelah itu dirinya mendengar raungan naga lainnya dan dirinya segera menoleh ke arah sumber suara. Saat ini dirinya melihat 9 naga guntur emas yang mendalam yang panjangnya beberapa ratus meter muncul di atas. Tentu saja kura-kura hati ungu ini benar-benar sudah ketakutan karena terkejut dan kakinya pada saat ini terasa lemas. Bahkan tubuhnya yang besar tergeletak di tanah mencipratkan debu yang mengepul. Lalu dirinya menyadari tidak ada banyak monster yang dapat menahan tekanan dari kombinasi kekuatan Raja Monster dan kekuatan naga. Lalu kura-kura hati ungu ini pun tergeletak di tanah dan tidak berani bertindak gegabah. Kemudian ketiga kepalanya menyusut ke tepi cangkang kura-kura dan keenam matanya dipenuhi dengan ketakutan. Tentu saja dirinya benar-benar tidak menyangka bagaimana monster yang begitu mulia akan datang ke sini setelah dibawa oleh beberapa manusia. Melihat efek ajaib dari tekanan Chaos Immortality dan Long Yi, tentu saja Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan perintah. Xiaoyan memerintahkan agar menyerang dengan seluruh kekuatan masing-masing saat pikiran si monster dalam kekacauan. Mendengar hal ini, avatar dari Chaos Immortality juga segera mengangkat telapak tangannya yang raksasa tinggi-tinggi, lalu dirinya menamparkan ke arah penyu hati ungu dan Long Yi juga pada saat ini segera memutar tubuh naganya. Saat ini dirinya mengayunkan ekor naganya ini ke arah wajah kura-kura hati ungu. Sementara itu di sisi lain menyadari hal ini, penyu hati ungu pun seketika sangat marah. Karena beraninya orang-orang ini mengandalkan darah bangsawannya untuk membunuhnya, dan pada saat ini dirinya tiba-tiba kehilangan rasa takutnya, kemudian dirinya pun segera meletakkan keganasan yang telah ditekan sebelumnya di dalam tubuhnya, lalu kedua kaki belakangnya yang tebal segera bertumpu di tanah dan kaki depannya tiba-tiba terangkat, kemudian dirinya pun seketika menghadapi serangan dari Chaos Immortality dan Long Yi secara bersamaan. Sehingga ledakan pun segera terjadi ketika dua suara tumbukan terdengar. Lalu pada saat yang bersamaan tubuh dari kura-kura hati ungu ini tidak bergerak dan avatar Chaos Immortality hanya bergoyang sedikit. Sementara itu ekor naga dari Long Yi pada saat ini benar-benar terguncang. Melihat hal ini kura-kura hati ungu pun sedikit terkejut dengan kekuatan mereka. Karena kekuatan dari orang-orang ini tidak terlalu lemah dan tidak heran mereka berani menyerang. Namun terlepas dari mereka ini juga kuat, namun mereka hanyalah seorang puncak bintang keempat Dodi. Selain itu tidak peduli seberapa mulia darahnya, dirinya harus membayar harga jika dirinya membuatnya marah. Lalu kura-kura hati ungu ini pun seketika akan melompat untuk menyerang, tetapi Xiaoyan dan Nulong telah memanfaatkan kondisi ini. Saat ini keduanya telah berada di belakang si monster ketika dirinya menghadapi serangan dari Chaos Immortality dan Long Yi.
Kemudian Xiao Yan dan Nulong pada saat ini segera menebas dengan senjata mereka di tempat yang sama, lalu mereka menyerang bagian kaki belakang yang merupakan tempat memobilisasi kekuatannya, lalu serangan keduanya pun mengenai titik yang mereka incar dan keduanya pada saat ini merasa senang. Mereka berpikir dengan serangan kekuatan penuh ini sepertinya kakinya akan terluka. Namun kegembiraan mereka tiba-tiba menghilang setelah melihat kaki dari si monster tidak terluka sedikit pun. Tentu saja keduanya pun kaget dan berusaha untuk mundur. Saat ini mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Bersamaan dengan pemikiran ini kaki belakang dari kura-kura yang tebal itu pun seketika menendang. Lalu bekas luka dari serangan Xiao Yan dan Nulong yang cekung pada saat ini kembali pulih. Bersama dengan itu kekuatan yang menakutkan segera melesat ke arah mereka berdua. Melihat hal ini sudut mata Xiao Yan pun berkedut dan Xiao Yan segera meraih Nulong dengan tangan kirinya. Saat ini Xiao Yan segera melesatkan sayap tulang di punggungnya dan mundur terus-menerus. Tentu saja Xiao Yan berusaha untuk menghindari serangan balik yang mengerikan dari kura-kura hati ungu ini. Bersamaan dengan itu di sisi lain kepala dan leher hitam dari sisi kiri penyu hati ungu segera terpelintir, kemudian kepalanya mengarah ke arah Xiao Yan dan Nulong dan lehernya pada saat ini segera terentang. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tercengang dan segera melemparkan Nulong ke udara, lalu pada saat yang bersamaan membalik tubuhnya ke samping dan menggunakan ujung sayap tulangnya yang sangat tajam untuk menyapu langsung setelah kepala hitam yang mendekatinya. Namun pada saat ini kekerasan dari kepala hitam itu benar-benar melampaui harapan Xiao Yan, sehingga hanya terdengar suara gesekan ketika ujung sayap tulang Xiao Yan mengenai leher tersebut. Tentu saja kepala hitam ini benar-benar tidak merasakan apapun dan terus menggigit ke arah Xiao Yan dengan mulutnya yang besar. Bersamaan dengan itu kepala kedua dari kura-kura hati ungu ini seketika muncul. Dan seolah-olah mereka pada saat ini ingin membunuh Xiao Yan terlebih dahulu. Menghadapi serangan ini Xiao Yan terus berusaha untuk menghindar sementara yang lain melakukan serangan. Lalu Nulong pada saat ini meraung dan tubuhnya segera menggeliat. Kemudian dirinya ikut terjerat dengan dua kepala penyu yang berhadapan dengan Xiao Yan. Di sisi lain Chaos Immortality menunjukkan kepalanya sedikit dan tanduk hijau besar di kepalanya mulai bersinar. Lalu cahaya keemasan pun seketika melonjak dan pada saat ini dirinya akan melakukan gerakan yang mengejutkan yang dirinya lakukan terhadap Xiao Yan sebelumnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan berhasil merobek sedikit leher dari penyu hati ungu ini. Xiao Yan menyadari tampaknya kekerasan dari leher penyu hati ungu ini lebih lemah jika dibandingkan dengan kepalanya. Melihat hal ini Nulong dan Long Yi juga pada saat ini merasa sangat senang. Mereka pada saat ini akhirnya telah menemukan titik lemah yang bisa mereka serang selanjutnya. Pada akhirnya kapak perang perunggu dari Nulong juga segera menebas dan kekuatan angin topan segera melesat. Meskipun kepala hitam keras dari kura-kura hati ungu ini tidak dipotong, namun dirinya dikirim terbang jauh oleh kekuatan besar dari kapak raksasa Nulong. Kemudian luka di lehernya semakin terkoyak dan darah menyembur keluar seperti air mancur menodai tanah menjadi merah. Lalu kura-kura hati ungu ini pun kesakitan dan benar-benar sangat marah, sehingga dirinya segera menarik dua kepala lainnya untuk menghindari serangan Long Yi dan Jin Wuchen. Pada saat ini dirinya bersumpah untuk menghancurkan Xiao Yan dan Nulong. Sementara itu cahaya keemasan di tanduk dari Chaos Immortality pada saat ini telah dipadatkan. Dan dalam sekejap cahaya keemasan itu segera menembus lubang seukuran wastafel di leher kepala berwarna darah. Kemudian cahaya keemasan yang melonjak ini benar-benar berhasil membuat lubang di salah satu kepala monster tersebut. Lalu energi yang melonjak ini pun seketika meledak dan kekuatan ledakan yang kuat ini mematahkan leher kepala berwarna merah darah tersebut. Seketika bau terbakar pun segera tercium bahkan kepala yang berwarna biru yang berada di tengah kura-kura hati ungu pada saat ini terpengaruh. Kepala ini terlempar dengan keras ke sisi lain dengan takjub. Lalu Xiao Yan melihat sekilas kepala hitam yang mati-matian ditarik mundur dengan tatapan dingin yang muncul di matanya. Melihat hal ini Xiao Yan pun segera menggerakkan tubuhnya dan Douqi Xiao Yan segera secara ekstrim.
Xiao Yan segera mengayunkan sayap tulang ke leher ke kepala hitam yang sedang ditarik. Saat ini Xiao Yan berniat membuat luka terdalam di lehernya dengan seluruh kekuatannya, dan pada saat yang sama Yiwa juga mengirim serangkaian teratai api yang dilemparkan ke luka leher tersebut, lalu luka ini segera terbakar hingga uratnya terputus dan dagingnya keluar. Melihat hal ini Nulong juga buru-buru menghentikan kepala hitam yang hendak ditarik mundur. Dirinya segera memotong kepala hitam di tempat bekas luka yang disebabkan oleh Xiao Yan. Tentu saja situasinya pada saat ini benar-benar kritis, lalu kepala ini pun seketika menghadap ke arah Xiao Yan dan Nulong di kejauhan. Dirinya segera melesatkan kabut berwarna biru dan bau amis segera meniup lubang hidung siapapun yang menghisapnya. Bahkan batu granit tanah terkorosi menjadi bubuk kecil dan pisau terbang milik Jin Wu Chen pada saat ini menghilang. Long Yi pun menghela nafas di dalam hatinya setelah melihat hal ini. Kemudian dirinya segera menarik Jin Wu Chen dan buru-buru mundur dan dirinya hanya bisa menonton tidak berdaya pada kabut biru ini. Xiao Yan pun bergumam bahwa racun ini benar-benar mengerikan. Andai saja di sini ada Nan Erming maka mereka akan bisa menghadapi racun tersebut. Sementara itu kabut ini pun bergegas menuju ke arah Xiao Yan dengan cepat. Sementara itu di sisi lain pada saat-saat kritis ini Chaos Immortality pun segera berkata dengan adanya dirinya di sini apakah ada gunanya racun tersebut. Akhirnya dirinya segera mengeluarkan telapak tangannya dan meraih Long Yi dan Jin Wu Chen. Bersamaan dengan itu dirinya mengulurkan tangan lainnya dan menghembuskan kabut biru yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seolah-olah pada saat ini kabut tersebut telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Bersamaan dengan kabut yang menghilang di sisi lain Xiao Yan pada akhirnya segera berhasil memotong kepala si monster. Lalu kepala berwarna hitam ini dipisahkan dari lehernya dan berputar-putar beberapa kali di udara. Kemudian kepala ini pun segera mendarat di tempat yang tidak diketahui. Lalu beberapa putaran pertempuran baru saja dimulai namun pertempuran ini benar-benar sangat intens. Saat ini 5 orang terkuat dalam ilusi ini dengan kerjasama diam-diam menyebabkan kura-kura hati ungu bintang 6 Dou terluka parah, karena 2 dari 3 kepalanya benar-benar telah dihancurkan, dan kura-kura hati ungu ini pun tampaknya menyadari bahwa situasinya pada saat ini telah berakhir. Lalu kebencian yang mendalam melintas di mata kepala berwarna biru yang menyusut ke dalam cangkang kura-kuranya. Kemudian keempat kakinya juga pada saat ini segera ditarik dan dirinya berbaring tidak bergerak. Melihat hal ini semua orang pun tercengang dengan perilaku kura-kura hati ungu ini. Mereka bertanya-tanya apakah ini taktik dari kura-kura hati ungu. Jin Wu Chen pada saat ini benar-benar sangat gembira. Lalu dirinya pun segera berkata, bukankah kerjasama mereka pada saat ini benar-benar terlalu kuat? Semua orang pun tersenyum mendengar perkataan dari Jin Wu Chen. Namun pada saat ini mereka segera dilanda kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan kepada si kura-kura hati ungu. Mereka pun pada saat ini berpikir mencari solusi. Bersamaan dengan itu Jin Wu Chen segera berkata bahwa kura-kura ini memiliki cangkang yang sangat keras. Namun meskipun begitu bagaimana jika mereka mengelilinginya dan Xiao Yan menggunakan ujung sayap tulangnya untuk memotong benda itu? Mengapa pada saat ini mereka tidak membukanya secara paksa? Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya. Mereka sama sekali tidak memiliki solusi lain selain apa yang dikatakan oleh Jin Wu Chen. Xiao Yan pun akhirnya segera berkata bahwa mereka sepertinya harus mencoba hal itu. Dengan begitu maka pada akhirnya mereka akan tahu. Lalu Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan merentangkan sayap tulangnya sebelum akhirnya bergegas ke arah cangkang kura-kura. Saat ini Xiao Yan menggores hampir 100 kali pada kulit tebal di antara kaki di depan cangkang penyu hati ungu. Pada saat ini sayap tulang Xiao Yan hanya menggores beberapa tanda putih pada kulitnya yang tebal. Kulitnya yang tebal ini sama sekali tidak rusak di bawah tajamnya sayap tulang milik Xiao Yan. Menghadapi hal itu Xiao Yan pun pada akhirnya bertanya apa yang harus mereka lakukan. Chaos Immortality pun segera menghela nafas dan berkata, biarkan dirinya untuk melakukan sesuatu. Dirinya pun segera melompat tinggi-tinggi dan segera menjatuhkan tubuhnya di atas tubuh kura-kura hati ungu. Lalu tubuhnya yang sebesar bukit ini menghantam dengan keras dengan kekuatan yang luar biasa.
dan jika ditimpa seperti ini oleh Chaos Immortality, bahkan jika cangkangnya tidak retak, maka penyu hati ungu di dalamnya mungkin tidak akan mampu menahan goncangan di bawah tekanan yang begitu berat. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini telah menghantam 20 kali lebih cangkang kura-kura tersebut, dan pada saat ini semua orang terkejut karena melihat cangkang ini benar-benar tidak memiliki retakan sama sekali. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tercengang melihat kekuatan dari cangkang kura-kura ini. Lalu Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa pertahanan kura-kura ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mereka pada akhirnya segera saling memandang dan memikirkan cara untuk menghadapi hal ini. Lalu setelah agak cukup lama Xiaoyan pada saat ini menyadari sesuatu. Dengan ekspresi gembira Xiaoyan menatap ke arah semua orang dan berkata bahwa cangkang kura-kura ini akan Xiaoyan gunakan sebagai bahan untuk memurnikan pil. Oleh karena itu cangkang kura-kura ini tidak akan bisa bertahan terhadap api surgawi. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, semua orang memiliki harapan di mata mereka masing-masing. Mereka pun menyadari apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar. Lalu Xiaoyan pada akhirnya memutuskan bahwa dirinya akan menggunakan api surgawi untuk membakar cangkang ini. Akan tetapi sebelum Xiaoyan melakukannya, Xiaoyan lanjut berkata, meskipun penyu hati ungu ini tidak berani bergerak, namun kepala yang berwarna biru masih berada di dalam. Xiaoyan khawatir begitu mereka tiba-tiba melakukan hal ini dirinya akan memuntahkan gas beracun yang sama seperti sebelumnya. Menghadapi hal itu Chaos Immortality pun segera tertawa dan berkata agar Xiaoyan jangan khawatir tentang hal itu, karena aura yang dirinya keluarkan sebelumnya mampu memecahkan gas beracun miliknya. Auranya benar-benar dapat mengatasi racun yang paling beracun di dunia. Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut, namun Xiaoyan juga pada saat yang bersamaan merasa lega. Dan pada akhirnya mereka segera merumuskan apa yang akan mereka lakukan sebelum bergerak. Chaos Immortality akan melesatkan auranya untuk melindungi mereka berlima. Sementara itu Xiaoyan bisa dengan tenang melesatkan api surgawi untuk membakar cangkang kura-kura ini. Akhirnya Xiaoyan segera berdiri di luar lubang dalam yang dibungkus dengan ki dari Chaos Immortality. Lalu Xiaoyan menatap ke arah kura-kura hati ungu di dasar lubang dalam yang meringkuk di cangkang kura-kuranya. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan api surgawi biru keabu-abuan segera melonjak keluar, sehingga suhu tinggi yang membara segera memanggang lubang yang dalam sampai menunjukkan warna coklat kemerahan seperti magma. Orang-orang yang melihat hal ini benar-benar terkejut. Mereka menyadari bahwa ini adalah api surgawi yang sangat kuat. Lalu akhirnya tidak lama setelah itu ada suara rendah di cangkang kura-kura, kemudian kabut biru segera keluar dari nyala api dan kura-kura hati ungu segera keluar dari lubang yang dalam. Kura-kura hati ungu ini pun segera berguling-guling di tanah karena kesakitan dan berniat mematikan api surgawi yang membakar tubuhnya. Namun asap tebal keluar dari lubang hidungnya dari waktu ke waktu membuatnya sangat panik. Sehingga dirinya pun segera bergegas untuk melarikan diri. Namun bersamaan dengan itu ekor naga besar dari Long Yi segera menghantam tubuh si kura-kura, sehingga benturan yang keras segera terjadi dan kura-kura hati ungu ini pun seketika terhuyung-huyung. Tidak lama setelah itu telapak tangan raksasa dari Chaos Immortality pun segera mengikuti menghantam ke arah si kura-kura. Lalu Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan gerakan 1000 kaki tanpa bayangan. Tentu saja gabungan dari serangan mereka pada saat ini benar-benar membuat retakan pada cangkang kura-kura. Di bawah serangan yang sangat deras ini penyu hati ungu pun berkedut beberapa kali dan langsung mati. Lalu kelompok Xiaoyan pun menghela nafas dan bergumam. Akhirnya mereka berhasil membunuh monster tersebut. Melihat kura-kura hati ungu benar-benar kehilangan nyawanya, Xiaoyan pun segera melangkah maju dengan cepat. Xiaoyan membelai cangkang besar kura-kura hati ungu dengan bersemangat. Xiaoyan pun bergumam, berapa banyakkah pil hati ungu yang bisa disuling dari sini? Melihat ukuran ini setidaknya Xiaoyan bisa memurnikan 1000 buah dari mereka. Xiaoyan menjadi bersemangat ketika dirinya memikirkan hal ini. Seolah-olah Xiaoyan telah melihat ribuan Doudi bintang 5 dari klan Xiao tumbuh dan mendominasi benua Doudi di suatu hari.
Akhirnya Xiao Yan pun segera menekan emosi di dalam hatinya. Xiao Yan pun terbatuk sebelum akhirnya berkata bahwa mereka harus membongkar terlebih dahulu penyu hati ungu ini, lalu mereka akan membagikan barang rampasan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Menanggapi hal itu, Jin Wuchen segera berkata bahwa dirinya pada saat ini tidak butuh apa-apa, dirinya bukanlah seorang alkemis ataupun berasal dari klan monster, oleh karena itu hal-hal ini benar-benar tidak berguna bagi Jin Wuchen. Paling-paling Jin Wuchen hanya bisa menukar sejumlah benda-benda ini dengan uang. Jika Jin Wuchen kekurangan uang di masa depan maka dirinya akan bertanya langsung kepada Xiao Yan. Sementara itu Nulong juga pada saat ini melirik tumpukan barang-barang di hadapannya, lalu matanya tertuju pada kulit tebal untuk sementara waktu, akan tetapi dirinya tidak menemukan benda berharga untuknya, sehingga dirinya pun segera berkata bahwa dirinya juga tidak membutuhkan hal ini. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini bahkan tidak melirik tumpukan barang di hadapannya, dirinya hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah dirinya akan kekurangan inti sihir? Dirinya benar-benar memiliki banyak inti sihir dan pada saat ini dirinya juga sama dengan Jin Wuchen dan Nulong. Mendengar hal itu Xiao Yan merasa sedikit malu. Tentu saja Xiao Yan jelas tidak berharap bahwa setiap orang akan memberikan jarahan mereka kepada Xiao Yan. Semua orang membunuh kura-kura hati ungu ini bersama-sama dan setiap orang harus mendapatkan bagian dari jarahan ini. Xiao Yan pun menghembuskan nafas dan ketika Xiao Yan hendak berbicara, Nulong pun segera menyala setelah menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Nulong berkata agar Xiao Yan jangan bersikap terlalu sopan kepada mereka. Di antara mereka di sini hanya Xiao Yan lah yang seorang alkemis. Oleh karena itu hal-hal ini akan bermanfaat besar bagi Xiao Yan. Semua orang pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari Nulong. Sementara itu Xiao Yan menghela nafas dan matanya segera tertuju pada kulit tebal dari penyu hati ungu. Xiao Yan pun segera mengambilnya dan berkata kepada Nulong dan Jin Wuchen. Xiao Yan menjelaskan bahwa benda lain mungkin dapat dikatakan paling berguna bagi seorang alkemis, akan tetapi kulit ini masih berguna untuk mereka berdua. Oleh karena itu mereka berdua harus menggunakan kulit tebal ini sebagai barang rampasan. Menanggapi hal itu Nulong melototi Xiao Yan dan berkata bahwa pertahanan dari ras monster adalah yang terkuat. Dirinya pun segera menoleh ke arah Jin Wuchen dan berkata bahwa Xiao Yan dan Jin Wuchen adalah dari ras manusia. Oleh karena itu dirinya bisa memberikan semua ini kepada Jin Wuchen. Menanggapi hal itu Jin Wuchen pun seketika terkejut dan segera menggelengkan kepalanya. Dirinya berkata bahwa dirinya benar-benar tidak menginginkan hal ini. Menanggapi hal itu Chaos Immortality pun segera membuka mulutnya kepada Jin Wuchen. Dirinya segera menjelaskan meskipun ini hanya kulit monster puncak bintang ke-6, akan tetapi pertahanannya sama sekali tidak kalah dengan kulit monster bintang 7 tahap awal, dan hal ini seharusnya dapat membantu Jin Wuchen bertahan dari malapetaka Dou di bintang 5. Menanggapi hal itu Jin Wuchen pada saat ini benar-benar terkejut tetapi dirinya segera berkata bahwa dirinya benar-benar suka perasaan kebebasan. Dirinya benar-benar tidak terbiasa mengenakan baju besi bagian dalam di tubuhnya. Selain itu kulit ini terlalu tebal dan dirinya benar-benar tidak bisa beradaptasi dengan mengenakan baju besi bagian dalam. Melihat ekspresi menyedihkan dari Jin Wuchen ini Xiao Yan pun segera menjajali kulit tebal itu kepada Jin Wuchen. Xiao Yan pun berkata apakah Jin Wuchen ingin tinggal di puncak bintang ke-4 selamanya? Apakah Jin Wuchen benar-benar ingin mati dalam urusannya yang belum selesai? Mendengar perkataan Xiao Yan ini Jin Wuchen pun pada saat ini mau tidak mau segera menerima kulit tebal. Lalu singkat cerita waktu pun terus berlalu dan tanpa terasa 10 tahun telah berlalu dengan kelompok Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar mondar-mandir. Sejauh ini kelompok Xiao Yan telah banyak membantai monster dan mengambil barang jarahan untuk mereka. Lalu akhirnya setelah perjalanan panjang mengitari ilusi ini mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Bersamaan dengan itu Chaos Immortality pun segera membuka mulutnya. Dirinya bertanya apakah mereka merasakan bahwa fluktuasi yang datang dari pusat ilusi semakin kuat dan semakin kuat. Long Yi, Jin Wuchen dan Nulong pada saat ini segera mengangguk.
Nulong pun segera berkata tampaknya waktu untuk penutupan ilusi ini sudah dekat. Mendengar hal itu Xiao Yan dan Long Yi pun seketika terkejut, lalu dirinya pun segera bertanya, apakah dunia ilusi ini akan segera ditutup? Menanggapi hal itu Jin Wuchen pun segera berkata bahwa itu memang hampir ditutup, karena sudah hampir 20 tahun berlalu dan pintu akan segera ditutup. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun mengangguk dan mereka pada saat ini segera berbincang-bincang santai sambil memakan rendang budeyanti. Lalu di tengah-tengah perbincangan ini Chaos Immortality pada saat ini benar-benar terdiam. Tentu saja hal ini pun segera menarik perhatian dari Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun segera bertanya, apa yang salah dengan kakak Chaos Immortality? Apakah pada saat ini ada kekhawatiran di dalam hati Chaos Immortality? Chaos Immortality pun terdiam sebelum akhirnya bergumam bahwa dirinya tidak apa-apa. Hanya saja pada dasarnya kenyataannya dirinya bisa memasuki fantasi saat ini untuk memperjuangkan sesuatu. Dirinya datang ke sini bukan untuk mendapatkan harta dan dirinya datang untuk menemukan semacam keluarga Warcraft. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun mengerutkan keningnya. Xiao Yan berkata bahwa mereka hampir membunuh banyak Warcraft atau monster di daerah sini. Apakah tidak ada Warcraft yang saudara Chaos Immortality cari? Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini Chaos Immortality pada saat ini hanya menggelengkan kepalanya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengangguk dan lanjut bertanya, apakah kekuatan dari Warcraft ini? Jika tidak mari mereka pergi ke arah lain dan mencoba untuk mencarinya. Chaos Immortality pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu tidak perlu. Dirinya pada saat ini hanya datang untuk mencoba keberuntungannya. Mendengar hal itu Nulong pada saat ini segera mengajukan pertanyaan yang semua orang ingin tanyakan. Dirinya bertanya kepada Chaos Immortality, Warcraft jenis apakah yang sedang dicari? Chaos Immortality pun pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa semua orang mungkin belum pernah tentang Warcraft semacam ini. Warcraft ini disebut dengan Piton Penelan Surga. Mendengar kata Piton Penelan Surga, tentu saja Nulong pada saat ini mengerutkan keningnya. Sementara itu kepala Xiao Yan hampir meledak saat Xiao Yan mendengar Chaos Immortality mengungkapkan kata Piton Penelan Surga, karena nama ini benar-benar begitu akrab karena istrinya yang bernama Kailin dan putrinya yang bernama Xiao Xiao sama-sama berasal dari Piton Penelan Surga. Namun Xiao Yan belum pernah mendengar hubungan apapun antara Piton Penelan Surga dengan keluarga Warcraft. Xiao Yan pun tertegun untuk waktu yang lama ketika memikirkan hal ini. Lalu pada akhirnya Xiao Yan pun mau tidak mau segera bertanya kepada Chaos Immortality. Xiao Yan berkata bahwa dirinya tidak tahu mengapa saudara Chaos Immortality mencari Piton Penelan Surga. Chaos Immortality pun segera menatap ke arah kekerumunan di hadapannya. Chaos Immortality pun segera berkata Xiao Yan mungkin tidak tahu bahwa darah dari King of Warcraft tidak terbatas pada Chaos Immortality. Jin Wuchen pun mengangguk dan berkata bahwa dirinya pernah mendengar selain dari keluarga Chaos Immortality ada juga garis keturunan dari Api dan Phoenix. Selain itu Chaos Immortality pada saat ini juga memiliki hubungan seperti kerabat dengan mereka. Chaos Immortality pun memandang ke arah Jin Wuchen dengan heran dan berkata bahwa pengetahuan Jin Wuchen memang bagus. Chaos Immortality tidak menyangka Jin Wuchen yang tidak terlalu kuat benar-benar tahu banyak tentang keluarga Warcraft. Chaos Immortality pun mengangguk dan melanjutkan pembicaraan. Namun selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya klan dari Chaos Immortality sesekali muncul di daratan. Tetapi klan Api dan Phoenix benar-benar hampir menghilang dari benua Dodi. Apakah Jin Wuchen tahu kenapa bisa terjadi seperti itu? Jin Wuchen terdiam dan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini lanjut berkata bahwa ini bukanlah rahasia kelam dari mereka. Oleh karena itu tidak ada salahnya untuk memberitahu semua orang. Karena faktanya sejak bencana kuno kekuatan darah dari garis Api dan Phoenix secara bertahap menjadi lebih tipis dan sekarang, pada titik ini Chaos Immortality pun terhenti ketika dirinya berbicara. Sementara itu Nulong segera menyela Chaos Immortality. Dirinya segera bertanya apa hubungannya ini dengan Piton Penelan Surga yang Chaos Immortality cari. Chaos Immortality pun segera menghela nafas dan lanjut menjelaskan.
dirinya berkata tujuannya mencari piton penelan surga adalah karena piton penelan surga dapat membantu garis keturunan darahnya. Tentu saja mereka dapat membantu untuk memulihkan kekuatan darah dari klan Chaos Immortality. Seketika semua orang pun terkejut setelah mendengar perkataan dari Chaos Immortality. Mereka tidak menyangka ada monster ajaib di dunia ini yang dapat membantu garis keturunan dari Chaos Immortality. Lalu Nulong, Jin Wu Chen dan Long Yi pada saat ini berpikir keras untuk mengidentifikasi bentuk dari piton penelan surga. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tetap terdiam. Karena selain Xiao Yan dikejutkan oleh kemampuan dari piton penelan surga, namun Xiao Yan pada saat ini memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Xiao Yan pun memutuskan untuk bertanya dengan jelas kepada Chaos Immortality. Dengan ekspresi serius dan kecemasan di dalam hatinya, Xiao Yan pun pada akhirnya segera berbicara. Xiao Yan berkata bahwa klan Chaos Immortality adalah darah raja dari keluarga Warcraft. Selain itu darah dari keluarga ini benar-benar sangat mulia. Xiao Yan tidak tahu mengapa piton penelan surga dapat membantunya memulihkan kekuatan darahnya. Xiao Yan ingin bertanya jika piton penelan surga dapat membantu garis keturunan klan Chaos Immortality untuk memulihkan kekuatan garis keturunannya. Apakah harga yang harus dibayar atas hal ini? Dengan kata lain, apakah dirinya akan terluka parah atau bahkan kehilangan nyawanya? Xiao Yan menyadari bahwa semua ini tentang keselamatan istri dan anak-anaknya, oleh karena itu Xiao Yan benar-benar harus bertanya dengan jelas. Sementara itu pada saat ini Chaos Immortality menyadari ada sesuatu yang aneh dengan Xiao Yan, akan tetapi dirinya tidak mengerti mengapa Xiao Yan menanyakan pertanyaan ini dan dirinya masih menjawab dengan senyum ringan. Dirinya berkata bahwa apa yang baru saja disebutkan oleh Xiao Yan itu tidaklah benar. Alasan mengapa piton penelan surga dapat membantu hal ini karena mereka memiliki metode rahasia bawaan yang dapat mengaktifkan kemampuan generasi darah. Namun sangat disayangkan piton penelan surga ini benar-benar telah punah selama bencana kuno. Mendengar hal ini akhirnya Xiao Yan pun benar-benar melepaskan kekhawatiran di dalam hatinya. Karena nasib janda simpanannya dan anaknya sepertinya akan aman jika Xiao menceritakan kalau orang yang dicari adalah sang tante pemersatu benua miliknya.